Ya, selamat malam saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada. Damai sejahtera selalu buat Anda semua. Selamat bertemu kembali di channel saya, Guntur Budi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dijauhkan dari sakit penyakit, terutama penyakit corona yang sedang mengganas di Indonesia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya membuat setrum ikan PDC ya, dengan trafo ETD 44 ya, trafo ETD 44 dengan spek lilitan, spesifikasi lilitannya. Untuk primer saya menggunakan kawat 1 mili sebanyak 6 helai. Saya lilit 4 lilit, CT 4 lilit. Karena saya lilit 3 lilit tidak matching. Terus untuk sekundernya saya menggunakan kawat 0,65 sebanyak 4 sub ya. Saya bikin 4 sub itu. Ini trafonya lumayan besar ya. Dan untuk SCR-nya saya menggunakan ini. Jelas tidak ini? SKCN 28/12. Jadi 28 ampere 1200 volt. Ini ada dua nih sebetulnya ya. Skemanya seperti ini sebetulnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk out saya gabung kaki 3 sama 4 saya jadikan 1. Terus kaki 7 sama 5 gate-nya juga saya jadikan 1. Oke, ini saya jadikan 1. Ini gate-nya ini. Terus out-nya ini kaki 3 dan 4, 3, 4. Terus untuk in-nya itu saya dari tegangan min 300 volt itu saya masukkan ke kaki 2, ke kaki katoda ya. Nah, kaki 2 ini nanti in-nya. Terus untuk gate ini dimasukkan ke diak ya. Diak sama persis dengan rangkaian PDC menggunakan SCR BT151, 152 atau TYN itu sama. Cuma saya ganti seperti ini. Ya, ini one take sekali ya. Mau di-shotkan seperti apapun tidak akan jebol. Dan untuk induktornya saya menggunakan kawat 1 mili sebanyak 100 lilit. Kapasitor 1,5 UF sebanyak 5 buah. Ya. Ini saya bikin sistem GDT trafo EE 16. Perbandingan primer sekundernya 1:1. Itu saya lilit 50 lilit banding 50 lilitnya. Terus untuk osilatornya saya menggunakan SG3525, selalu SG3525 dengan sistem totem pole ya. Transistornya saya menggunakan TIP 41 sama TIP 42 ya, biar ampernya nendang. Terus untuk fan ini saya bikin auto fan ya. Jadi saat on saya pencet on dia hidup, saya off kan dia mati. Tapi nanti kalau sensor thermalnya ini nanti membaca suhu berlebihan pada heatsink, dia akan hidup terus sampai heatsink itu dirasa dingin, dia akan mati dengan sendirinya. Ya, untuk rangkaian auto fan-nya saya menggunakan rangkaian ini ya. Dulu pernah saya unggah di video saya sebelumnya bersama persis, cuma ini saya kasih relay karena tanpa relay ternyata kurang bagus ya. Ini
kerangkaiannya. Dioda IN 4007 ini sebagai termokopelnya ya, atau sebagai sensor suhunya. Ini saya kasih kabel ini saya tempelan ke heatsink ini. Nah, ini dioda IN 4007. Nah, ini. Lari ke rangkaiannya sederhana sekali itu. Nah, itu ya, ini jelas sekali ya rangkaiannya, semoga jelas. Nah, dan untuk rangkaian PDC nya ini ya, rangkaian PDC nya di sini saya di skema ini saya menggunakan BT151 sebanyak 5 buah, tapi saat ini saya ganti dengan itu tadi SKCN 28/12 ya. Saya punya PDC 2 sama, trafonya sama, spek trafonya sama, ini yang satunya ini. Nah, ini cuma yang ini hitam ini saya menggunakan SCR BT151800 sebanyak 5 buah, dan tadi udah saya tes ke TKP dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk nila tanpa perlawanan ya, saya dapat 5 jari, tapi untuk hasilnya tadi lupa memfoto atau memvideo ya, karena saya cuma sebentar, cuma tes saja tadi karena sudah terlalu sore ya. Untuk setrum ini sama yang hitam ini spesifikasinya sama, cuma beda pada SCR nya. Terus untuk MOSFET-nya sama, saya menggunakan HY4008W, itu per bijinya 200 ampere. Saya pakai 4 biji ini. Nah, itu 4. Ini sama, yang hitam ini juga pakai 4 ini. Ya, untuk rangkaiannya sama persis, tidak ada yang beda, cuma beda pada SCR ya. Akan saya coba menghidupkan lampu 500 watt ya. Akan saya percepat. Ini low frekuensi, frekuensinya masih minus ya. Saya menggunakan low, fan tidak hidup ya. Akan saya naikkan ya, frekuensinya ya. Akan saya dia mulai hidup ya, dia rasa membaca off mati ya. Saya tekan lagi hidup. Karena ini panasnya nggak berlebihan, fannya cukup hidup mati, tapi kalau nanti panasnya berlebihan, dia akan hidup terus sampai heatsink itu menjadi dingin ya. Dari saya ini ya, Guntur Budi, semoga apa yang saya unggah ini ya bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih baik lewat nomor WA, jangan lewat di kolom komentar. Boleh di kolom komentar, kadang karena saya jarang sekali membuka YouTube ya. Dan semua pertanyaan pasti akan saya jawab semampu saya. Demikian dari saya, Guntur Budi. Terima kasih atas atensinya. Salam satu hobi, PDC memang mantap.